Kristus. Jadi kita melihat di sini ada sebuah kerinduan supaya persekutuan guru Kristen semakin kuat dan solid dalam terang Kristus. Berarti dari subtema ini kita boleh belajar bahwa tidak semua persekutuan berada dalam terang kasih Kristus. Kita sering disuruh untuk belajar pada alam. Ketika kita belajar pada alam, ada dua yang bisa kita lihat contoh persekutuan di sana. Persekutuan yang pertama, persekutuan lebah. Lebah kalau kita lihat berkumpul, berkelompok, kalau kita ganggu, dia begitu ganas, sakitnya bisa kita rasakan berhari-hari. Tetapi hasil persekutuan lebah tadi menghasilkan madu bernilai jual yang tinggi, sangat bermanfaat untuk kehidupan. Itulah persekutuan pada lebah. Kita belajar pada alam ya. Ada juga persekutuan lalat. Di mana yang busuk-busuk, di situ dia berkumpul. Hasilnya apa? Mendatangkan rasa bau, polusi, tidak laku dijual hasil perkumpulan mereka. Menghadirkan virus bagi orang lain, itu upah persekutuannya. Kita di sini kaum intelektual, para guru yang disebut insan cendekiawan. Saya percaya setiap kita sudah bisa memilih persekutuan mana yang kita masuki. Bermanfaatkah bagi orang lain atau bawa virus bagi orang lain? Di sini kita belajar tentang Matius 1 ayat 23, bagaimana Yusuf dan Maria menyambut Natal. Sama dengan posisi kita saat ini. Bagaimana kondisi kita menyambut Natal? Kita lihat di sini bahwa kita mengekspos tokoh Yusuf, karena Yusuf yang paling banyak diceritakan pada perikop ini. Yang pertama, Yusuf begitu bahagia. Bahagia karena apa? Karena momen di situ dia bertunangan. Ketika orang bertunangan, sudah pasti dia sangat berbahagia. Tetapi, apakah sebuah kebahagiaan bersifat permanen, tetap dan tidak berubah lagi? Perikop ini mencatat bahwa terguncang kebahagiaan Yusuf. Kenapa? Karena dia mengetahui tunangannya tadi sedang mengandung. Kalau kita orang Batak, kita tahu kita lamar mahal-mahal bawa ke rumah, sampai di rumah kita tahu dia mengandung, pasti main istilah jailangkung kita buat. Pulang tak dijemput ya, datang tak dijemput, pulang tak dijemput. Ini pasti dibilang pulang sana ya, bikin malu saja. Banyak yang kita kata-katai, mau naik Grab dia, mau naik ojek, mau apa, terserah. Yang penting tidak di depan mata lagi. Karena belum dilakukan kok dia sudah mengandung begitu. Jadi di sini kebahagiaannya terguncang, kebahagiaan Yusuf, dia bingung. Mungkin dalam pemikiran, mengapa bisa seperti ini? Siapa yang melakukan? Penuh tanda tanya ya. Akibat kebingungan itu mungkin ada rasa takut dan ragu. Ragu untuk melanjutkan hidup bersama Maria. Takut jika disampaikan ke orang umum, maka istrinya akan dihukum rajam, dilempari ya. Atau ketika ditinggalkan, maka orang akan menyebut dia seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ada sebuah ketakutan dan keraguan. Tetapi bagaimana sikap yang diambil Yusuf? Tercatat di situ bahwa dengan hati yang tulus, tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum. Berarti Yusuf ini punya pola pikir yang tenang. Dia tidak mau untuk mempermalukan istrinya, sehingga tercatat dengan diam-diam ingin ditinggalkannya. Yusuf penuh pertimbangan, tidak terburu-buru.
yang mampu untuk penuh pertimbangan dan tidak terburu-buru. Di situ dicatat bahwa di dalam segala kebimbangannya Yusuf taat pada perintah Tuhan, ya. Dibuat di situ Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Malaikat Tuhan mengatakan, "Jangan ragu mengambil Maria sebagai istrimu, karena yang dikandungnya adalah Roh Kudus." Di sini betapa salutnya kita melihat si Yusuf tidak banyak protes, tidak banyak tanya-tanya. Kalau kita mungkin, enak saja mau diambil, sudah hamil, masa orang yang makan nangka aku makan getahnya? Aku nggak buat, kenapa aku yang tanggung jawab? Banyak alasan yang bisa seharusnya disampaikan oleh Yusuf. Tetapi Yusuf dicatat berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Berarti dia sangat taat kepada Tuhan. Di dalam segala masalahnya pun dia tidak terjatuh. Yang keempat, Yusuf tokoh yang sabar dan mengendalikan diri. Mengapa kita sebut sabar? Baru bertunangan sudah mengandung, sibuk mengurusi kandungan pasangannya. Seharusnya dia kan berbulan madu, jalan-jalan, bahagia. Ini langsung mengurusi kandungan. Syukur kalau kandungannya dihargai orang. Ini dapat hinaan, ya, orang tidak menerima. Mau melahirkan aja semua nolak. Habis tempat, ya. Betapa sabarnya si Yusuf mendampingi Maria. Dan Yusuf juga tokoh yang mampu mengendalikan diri. Dalam perikop ini dibuat, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Kalau zaman sekarang, masih adakah tidak tidur dengan istrinya? Pelakor saja merajalela, ya. Perselingkuhan begitu banyak. Tetapi ini Yusuf yang istrinya sendiri, dia di situ tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Berarti tingkat pengendalian dirinya begitu baik. Inilah tokoh yang ditunjukkan pada saat ini bagi kita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Sekarang bagaimana dengan kita? Yang pertama tadi, kita hampir sama sebenarnya dengan Yusuf. Yusuf berbahagia, ya, kita juga bahagia. Banyak sekali hal yang menjadi alasan kita berbahagia. Bahagia bisa Natal, bahagia fasilitas terpenuhi, bahagia masih sehat. Banyak alasan, sama seperti Yusuf tadi. Tetapi kita juga kadang sama dengan dia, bingung. Di masa Natal ini kita juga banyak bingung. Bingung karena mengapa suamiku selalu tanya-tanya uangku? Kenapa suamiku cemburuan kepadaku? Karena banyak keluhan para ibu, suaminya cemburu katanya. Jadi beban bagi mereka. Anakku sudah besar-besar loh, Bu. Masa suamiku masih curiga? Masih tidak mempercayaiku? Itu sebuah kebingungan bagi kita. Datang juga si suami, kenapa istriku cerewet kali? Istri tetangga kok tenang adem ayem gitu, ya. Kenapa anakku seperti ini? Kenapa uang masuk kami hanya seperti ini? Kata mengapa berseliweran di otak kita ini. Sama dengan si Yusuf tadi, terlalu banyak hal yang membuat bingung. Kita juga dalam momen Natal terkadang takut dan ragu. Takut cicilan tidak terpenuhi. Takut kehilangan pekerjaan, ya. Takut fasilitas hidup tidak terpenuhi. Kalau dicari satu persatu, disuruh catatkan, mungkin terlalu banyak ketakutan kita. Tetapi dengan situasi yang seperti ini, kita bersyukur ditunjukkan seorang tokoh yang layak kita teladani, yaitu Yusuf. Satu, Yusuf
memiliki hati yang tulus. Sekarang tanyakan pada diri kita, apakah kita seorang tokoh yang berhati tulus? Banyak yang mengatakan berpura-pura itu sangat melelahkan. Terkadang kita benci pada seseorang, tapi kita pura-pura berhati tulus kepadanya. Sehingga hati kita, pikiran kita, perbuatan kita berontak ya. Kau pura-pura itu, tidak terima dia. Akhirnya apa yang terjadi? Tensi kita naik, kolesterol naik, asam urat naik. Karena tidak terima dengan tindakan-tindakan yang penuh kepura-puraan itu. Jadi marilah kita belajar memiliki hati yang tulus. Karena hati tulus itu jauh lebih menyenangkan. Tidak ada beban kepura-puraan di situ. Mau mengampuni. Tuhan saja begitu baik bagi kita. Tapi kita selalu membalas dengan kekecewaan baginya. Kenapa tidak kita yang berasal dari debu tanah ini belajar untuk mengampuni? Kalau dicari orang yang bisa menyenangkan kita, sangat sulit ya. Jadi belajarlah untuk menerima apa adanya orang lain. Miliki hati yang tulus. Yusuf tadi tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Padahal sudah kesempatan itu ya. Mempermalukan istri, memarahi dan lain-lain. Tetapi dia tidak mau mencemarkan nama istri. Sekarang pertanyaan bagi kita. Apakah kita masih tergolong orang-orang yang mau mencemarkan nama orang lain? Kita suka bergosip. Yang penting orang itu dipermalukan. Sampai dijuluki julid ya, kibus, penggosip. Ketika kita membuat orang lain tercemar namanya, bersedih, pernah enggak kita bayangkan bagaimana dia menangis, menikmati semua hal-hal yang kita lakukan? Tentu rasa selera makannya berkurang, tidurnya berkurang, menangis ya. Betapa besar beban yang kita berikan buat dia. Dan harus kita ingat, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ada yang mengatakan bergantian menangis, bergantian tertawa. Kalau kita menangis karena perbuatan kita, itu pilihan kita ya. Jadi kita kiranya meniru Yusuf tadi, tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum. Jadi kita juga belajar untuk tidak mau mencemarkan, menjatuhkan orang lain dimanapun. Selanjutnya, tidak takut ya. Allah kita Allah yang perkasa, kelahirannya saja sudah dinubuatkan. Jadi tidak ada yang terbatas yang dapat dilakukan oleh Allah kita. Jadi kita harus percaya, menggantungkan diri, meminta campur tangan Tuhan dalam hidup kita, supaya Dia memberi hikmat kepada kita. Dengan demikian kita tidak salah melangkah, karena Allah yang penuh kasih, yang menjadi penasihat ajaib buat tindakan-tindakan kita. Yang keempat, taat pada perintah Tuhan. Jangan harap berkat kalau tidak taat. Terkadang banyak sekali permintaan kita pada Tuhan, tapi kalau diuji ketaatan kita, sangat sulit kita lakukan ya. Kita hanya tahu menuntut dan dengan cepat diberikan. Padahal di bumi ini aja kita belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu, buat dulu proposalnya ya. Berarti ada sebuah proses. Kita di sini sudah pernahkah mengajukan proposal kepada Tuhan? Ajukanlah, Tuhan, saya ingin uang 2 juta, akan saya gunakan untuk ini. Jangan sini butuh, Tuhan saya butuh 2 juta, tolonglah Tuhan sekarang Tuhan. Sampai 3 hari kita berturut-turut meminta. Ketika Tuhan tidak memberi, kita bilang Tuhan itu
tidak menolong. Padahal kalau kita kaji kembali, begitu sering Tuhan menolong kita dan ada beserta kita, ya. Saat kapan? Misalnya, setiap ada kepanitiaan, Bapak Ibu di sini terpilih. Dimanapun Bapak Ibu selalu dihargai. Emangnya kita ini siapa? Kok bisa orang memilih kita dan menghargai kita? Itu berarti karena Tuhan yang membuat kita berharga. Kalau dicari orang pintar, sangat banyak orang pintar. Cari orang terampil, banyak orang terampil. Tetapi kenapa kita? Berarti karena Tuhan yang membuat kita berharga. Kita juga meneladani Yusuf dari tingkat kesabarannya. Jangan langsung marah, petentengan, sok jagoan, ya. Belajarlah sabar dan mampu mengendalikan diri. Belajar kita mengendalikan diri supaya cara bicara kita, pola pikir kita tetap terkendali. Jadi bagaimana tadi si Yusuf menyambut Natal dalam kondisi bahagia, terguncang, dan dalam tuntunan Tuhan, dia tetap menjalani taat pada perintah Tuhan. Kiranya kita juga pada momen Natal ini, kita tetap percaya bahwa Allah hadir untuk menyertai kita. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Betapa besar pun pergumulan kita saat ini, kita tetap minta pertolongan Tuhan supaya sukacita dari Tuhan sungguh kita rasakan. Dengan demikian, sifat yang kita miliki seperti ini, kita percaya bahwa persekutuan antar sesama guru di lingkungan sekolah terjalin semakin erat dan solid dalam terang Kristus. Inilah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa.